Profesor Dr. Drs. Ana Agung Ketut Darmadi, MSI. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang saya hormati Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat Universitas Udayana, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, para ketua lembaga di lingkungan Universitas Udayana, para dosen, karyawan, mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengajak hadirin semuanya untuk bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat, dan berkahnya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dan secara online dalam keadaan sehat dan walafiat tak kurang suatu apapun dalam rangka menghadiri pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang biologi khususnya fitokimia. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan pidato atau orasi ilmiah pengukuhan guru besar saya dengan judul Potensi Ekstrak Daun Kayu Manis atau Cinnamomum burmani Bloom sebagai biopestisida untuk mengendalikan beberapa penyakit pada tanaman hortikultura. Penelitian ini diawali pada tanaman tomat. Tanaman tomat memiliki nilai ekonomi tinggi, tapi produksi tomat di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain, yaitu hanya 0,8 juta ton per hektar. Dibandingkan dengan negara Turki, Amerika Serikat, India, berturut-turut yaitu 10,8 juta ton per hektar, 13,1 juta ton per hektar, dan 13,6 juta ton per hektar. Salah satu penyebab menurunnya hasil tanaman tomat yaitu adanya serangan dari penyakit tanaman. Salah satu penyakit pada tanaman tomat yaitu penyakit layu fusarium. Penyakit layu fusarium yang menyerang tanaman tomat di Bali menurunkan hasil berkisar 10-30%. Untuk itulah perlu dilakukan pengendalian terhadap penyakit ini. Pengendalian penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur telah dilakukan sejak revolusi hijau sampai sekarang dengan menggunakan fungisida sintetis. Penggunaan fungisida sintetis sangat membahayakan karena menyebabkan resistensi patogen, pencemaran lingkungan, dan matinya organisme non-target. Untuk itulah penelitian ini dilakukan, yaitu pengendalian penyakit tanaman dengan menggunakan fungisida nabati atau biofungisida. Pengendalian penyakit tanaman dengan biofungisida merupakan pengendalian penyakit tanaman dengan menggunakan ekstrak tanaman. Jadi ekstrak tanaman yang digunakan dapat berasal dari daun, kulit batang, bunga, buah, biji, atau akar tanaman. Tergantung bagian mana yang memberikan daya hambat yang tinggi. Penggunaan biofungisida sangat menguntungkan karena tidak menimbulkan resistensi patogen, ramah lingkungan, spesifik membunuh hanya pada organisme target. Berdasarkan eksplorasi tanaman kebun dari kampus Bukit Jimbaran sampai desa Petang Plage yang berjumlah 43 tanaman, saya menemukan daun kayu manis atau yang dikenal dengan nama Cinnamomum burmani Bloom dapat menghambat pertumbuhan jamur penyebab penyakit layu pada tanaman tomat yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum Forma specialis Lycopersicii. Berdasarkan uji in vitro, ekstrak daun kayu manis dapat menghambat pertumbuhan jamur dengan diameter zona hambat sebesar 25 mm. Kategori diameter zona hambat ini termasuk kategori daya hambat yang sangat kuat, sehingga sangat layak dilanjutkan menjadi biofungisida. Di samping menguji ekstrak kasar terhadap jamur uji, saya juga menguji ekstrak daun kayu manis dengan koloni, spora, dan biomasa jamur penyebab penyakit layu pada tanaman tomat tersebut. Hasil uji ini secara nyata dapat menghambat jamur uji.
pada konsentrasi 1% dapat memberikan daya hemat pada koloni jamur uji sebesar 41,66%. Semakin tinggi konsentrasi maka daya hemat semakin besar. Selain menguji ekstrak daun kemanis pada jamur penyebab penyakit layu pada tomat, saya juga menguji ekstrak daun kemanis dengan beberapa penyakit pada tanaman hortikultura lain secara in vitro. Pengujian penyakit layu pada tanaman cabai yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum forma specialis capsicii, penyakit layu pada tanaman pisang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum forma specialis cubense, penyakit busuk batang pada buah naga oleh jamur Fusarium solani, penyakit bercak daun pada tanaman pisang atau yang dikenal dengan penyakit sigatoka yang disebabkan oleh jamur Pseudocercospora vigensis, dan terakhir penyakit busuk buah pada tanaman cabai yang dikenal dengan penyakit antraknos yang disebabkan oleh jamur Colletotrichum acutatum. Hasil uji ekstrak daun kayu manis secara signifikan dapat menghambat pertumbuhan penyakit pada tanaman hortikultura tersebut. Berdasarkan scanning elektron mikroskop, ekstrak daun kayu manis menghambat pertumbuhan jamur uji dengan merusak dinding sel jamur. Struktur dinding sel bentuknya menjadi tidak teratur yang menyebabkan permeabilitas membran menjadi tidak seimbang. Sel jamur menjadi lises dan mengalami kematian. Uji secara fitokimia ekstrak daun kayu manis mengandung golongan senyawa flavonoid, steroid, fenolat, tanin, alkaloid, saponin pada dua areal pengambilan yang berbeda, yaitu di desa Beloksidan dan Petang Badung dan daerah Bedugul Baturi di Tabanan. Berdasarkan analisis GCMS, ekstrak daun kayu manis mengandung senyawa yang lebih spesifik lagi, yaitu asulen, fenol, sinemaldehyde. Semua senyawa yang terkandung dalam ekstrak daun kayu manis tersebut bersifat sebagai senyawa anti jamur. Penelitian secara ex vivo aplikasi di lapangan, formula ekstrak daun kayu manis juga secara nyata dapat mengendalikan penyakit layu Fusarium pada tanaman tomat. Perlakuan daun ekstrak kayu manis konsentrasi 0 sampai 2% berpengaruh nyata terhadap berat buah per tanaman. Hadirin yang saya hormati, sebagai akhir pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya sekeluarga menyampaikan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Ida Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat, dan petunjuknya, sehingga pada hari ini saya mendapat kesempatan dan kehormatan menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar bidang fitokimia. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia dan Kemendikbudristek yang telah mempercayai saya sebagai guru besar, Rektor UNUD beserta jajarannya, Ketua Senat, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat UNUD, Panitia Angka Kredit, tim validasi karya ilmiah baik tingkat fakultas maupun universitas yang telah memvalidasi, menilai, dan menyetujui usulan angka kredit dan kenaikan jabatan ini. Demikian pula tim validator eksternal, yaitu Profesor Dr. Insinyur Nofisar Nasir dari Universitas Andalas, kemudian Profesor Dr. Andas Igusti Putu Surya Darmo dari Universitas Negeri Yogyakarta, Ibu Dekan beserta jajarannya, Ketua dan anggota Senat Fakultas MIPA UNUD, Koprodi S1 Biologi, Koprodi Magister Biologi, beserta para senior serta seluruh sejawat dosen di S1, S2, S3 Biologi, dan sivitas akademika lainnya yang telah banyak membantu dan bekerjasama dengan baik, sehingga proses pengusulan guru besar dapat berjalan lancar. Guru-guru saya di SD, SMP, SMA, para dosen di Prodi Biologi UNUD, dosen pasca sarjana di Prodi Biologi IPB, dosen pasca sarjana S3 Ilmu-Ilmu Pertanian UNUD. Para pembimbing sekretaris saya, Profesor Dr. Almarhum Profesor Dr. Insinyur Putu Gede Ardana, MAG RSC, Dr. Andas Iketut Sundro MS, pembimbing tesis saya, Profesor Dr. Alex Artana MSc, Dr. Johannes P. Mogia, pembimbing disertasi saya, Profesor Dr. Insinyur Dewa Ngurah Suprapto MSc, Profesor Dr. Insinyur Gede Rai Mayat Maja MP, Profesor Dr. Andas Imade Dira Swantara MSI yang telah mengantarkan saya ke jenjang akademik saat ini. Khusus kepada Ketua Senat, Ketua Laboratorium Biopestisida, Profesor Dr. Insinyur Dewa Ngurah Suprapto MSc, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada beliau juga sebagai dosen dan kolega saya yang banyak membantu baik selama studi maupun setelahnya dalam penelitian di Lab Biopestisida UNUD. Program hibah percepatan guru besar sangat membantu dalam pengukuhan guru besar saya. Bapak dan Ibu teknisi di Laboratorium Penelitian Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada,
dan bantuannya selama penelitian. Teman-teman di Laboratorium Biopestisida UNUD, Dr. Kamdan Kalimi, Desi Arnya Dewi, MSc, Dr. Nilo Suryani, dan Laboratorium Biokimia Biologi UNUD, Dr. Sangketut Sudirga yang telah membantu selama penelitian. Teman-teman seperjuangan Biologi 87 UNUD, Taksonomi Tumbuhan 99 IPB, S3 Ilmu Pertanian 2012 UNUD, dan teman-teman Asrama Bali selama mengikuti S2 IPB. Ayahanda dan ibu serta kakak dan adik tercinta Ayahanda almarhum Nagung Tugede Arnyano, ibunda tercinta Nagung Raka Padmo, kakak Dr. Anda Agung Putri Aryani, adik Ana Agung Madi Mariati SA, dan adik Ana Agung Ketut Ayusari DBSE, atas dorongan, semangat, dan doa demi kelancaran pendidikan yang saya jalani. Bapak dan ibu mertua, yaitu Ana Agung Gede Ngurah Adnyana, Sagung Gede Rumini, adik dan kakak ipar, istri tercinta, Nagung Ayu Kencana DBSE, dan anak-anak tersayang, Dr. Ana Agung istri Praptika Ningtyas, Ana Agung istri Evinia Pramesti Sarjana Farmasi, dan Ana Agung Gede Dharma Prabdipta atas kesabarannya, semangat dan pengorbanannya untuk menyelesaikan pendidikan ini. Semua pihak yang tidak dapat menulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongannya. Para undangan yang berkenan hadir dan panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk kelancaran acara ini. Saya mohon maaf jika ada perkataan yang salah selama proses orasi ilmiah berlangsung. Sebagai akhir kata, perkenankan saya mengucapkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Sekian dan terima kasih.